Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil yang kami penelitian, yaitu dengan judul Desain Heat Exchanger untuk sistem pendingin data center menggunakan air cooled heat exchanger. Pada presentasi kali ini membahas tentang perancangan dan analisis kinerja sistem pendingin data center dengan fokus pada efisiensi perpindahan panas dan konsumsi energi. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Aris Syarifuddin, yang kedua ada Rifki Milzam Mahfahji, yang ketiga ada Jaluk Anaka, yang keempat ada Muhammad Syifa Rubaniyat, yang kelima ada Ari Akbar, dan yang terakhir yaitu ada saya sendiri, yaitu Daniel Pratama Silaban. Next. Boleh slide selanjutnya. Baik, masuk ke bagian latar belakang. Data center merupakan infrastruktur penting dalam sistem komputasi modern dan layanan digital. Operasi server dan perangkat elektronik di dalam data center berlangsung secara kontinu selama 24 jam, sehingga menghasilkan beban panas yang besar dan terakumulasi di ruang server. Apabila panas ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menurunkan kinerja server, meningkatkan risiko kegagalan perangkat, serta memperpendek unsur komponen elektronik. Karena itu, sistem pendingin memegang peranan krusial dalam menjaga suhu operasi yang aman dan stabil. Adapun perlu yang diperhatikan bahwa sistem pendingin menyumbang porsi konsumsi energi yang signifikan dalam operasional data center. Hal ini juga mendapat mendorong perlunya desain di sistem pendingin yang tidak hanya handal dalam secara termal, tapi juga efisien secara energi dan mampu beroperasi dalam jangka panjang. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan air cooled heat exchanger yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembuangan panas dari sistem pendingin data center. Next. Permasalahan dan solusi. Pada sistem pendinginan udara konvensional pada data center memiliki keterbatasan efisiensi karena udara memiliki kemampuan perpindahan panas yang relatif rendah. Kondisi ini menjadi semakin kritis seiring meningkatnya densitas daya server yang dapat menyebabkan beban panas perak semakin besar dan sulit dikendalikan. Adapun solusinya pada penelitian ini yaitu untuk mengusulkan penggunaan air cooled heat exchanger. Pada sistem ini, panas dari server terlebih dahulu diserap oleh air pendingin, kemudian dilepaskan ke udara lingkungan melalui heat exchanger yang bersirip. Pendekatan ini meningkatkan luas permukaan perpindahan panas sehingga proses pembuangan panas menjadi lebih efisien. Dan konsumsi energi dapat dikendalikan dengan lebih baik. Selanjutnya. Baik, di sini ada tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendingin data center menggunakan air cooled heat exchanger tipe fin-tube dengan variasi geometri sirip yaitu plane fin, wavy fin, dan local fin yang digunakan untuk membuang beban panas server sebesar 10 kW secara efektif. Selain itu, penelitian ini dapat juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja termal dari masing-masing konfigurasi sirip melalui parameter koefisien perpindahan panas menyeluruh, NTU, dan efektivitas sistem. Analisis juga dapat mencakup konsumsi daya kipas dari energi efisiensi rasio atau EER untuk membandingkan efisiensi energi antara konfigurasi sehingga dapat diperoleh desain sistem pendingin yang paling optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan pendekatan. Yang pertama, studi ini membahas rancangan air cooled heat exchanger tipe cross-flow fin-tube untuk sistem pendingin data center dengan beban panas server sebesar 10 kW, menggunakan air sebagai fluida panas dan udara lingkungan sebagai fluida dingin. Yang kedua, pendekatan analisis yang digunakan berbasis teori perpindahan panas, yang dimana termasuk neraca energi, LMTD, NTU, efektivitas, dan model resistansi termal, dengan fokus pada evaluasi kinerja termal dan konsumsi energi, tanpa pengujian eksperimental, serta membandingkan pengaruh variasi geometri sirip terhadap performa sistem pendingin. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada variabel penelitian. Untuk variabel penelitian sendiri, kita memakai dua variabel. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, untuk variabel bebas, ada yang namanya kecepatan aliran udara pendingin. Yang kedua itu ada debit air pendingin. Dan yang ketiga, geometri sirip heat exchanger. Yang dimana geometri ini kita memiliki 3 variasi. Yang dimana yang pertama ada plane fin, yang kedua ada wavy fin, dan yang ketiga ada over fin. Selanjutnya ada variabel terikat. Yang dimana yang pertama itu ada koefisien perpindahan panas menyeluruh atau U. Kedua itu ada luas area efektif perpindahan panas A. Selanjutnya ada number of transfer unit atau NTU. Yang selanjutnya ada efektivitas sistem. Selanjutnya ada konsumsi daya kipas. Dan yang terakhir ada energi efisiensi rasio atau EER.
Hubungan antara variabel bebas dan terikat ini menjadi dasar evaluasi dan perbandingan kinerja masing-masing konfigurasi heat exchanger. Selanjutnya, next. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada variabel bebas, kita memiliki 3 variasi dari bentuk geometri sirip heat exchanger. Di mana itu yang pertama ada plain fin, yang kedua ada heavy fin, dan yang ketiga ada low variable fin. Di mana kenapa kita memakai ketiga variasi ini? Kita selanjutnya akan membandingkan dari ketiga tipe geometri sirip heat exchanger ini, yang mana yang terbaik, yang memiliki performa yang baik untuk pendinginan data center. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada variable control dan asumsi desain. Pertama, variable control dan asumsi desain ditetapkan untuk memastikan analisis dilakukan pada kondisi operasi yang konsisten dan representatif terhadap sistem pendingin data center. Temperatur air pendingin diasumsikan masuk ke heat exchanger pada suhu 40 derajat Celcius dan keluar pada 30 derajat Celcius. Sedangkan udara pendingin masuk pada temperatur 25 derajat Celcius dengan beban panas server ditetapkan sebesar 10 kW sebagai target pelepasan panas sistem. Yang kedua itu ada material yang digunakan adalah aluminium karena konduktivitas thermalnya yang tinggi dan umum digunakan pada aplikasi heat exchanger. Selain itu, pengaruh fouling pada kedua sisi fluida turut diperhitungkan melalui menetapkan fouling faktor pada sisi air dan udara. Asumsi-asumsi ini digunakan sebagai kondisi dasar untuk mengevaluasi pengaruh variasi kecepatan udara, geometri sirip terhadap kinerja thermal dan efisiensi energi sistem. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada slide ini menjelaskan skema sistem pendingin pada data center. Selama beroperasi, server menghasilkan panas yang kemudian diserap oleh air pendingin atau coolant. Air pendingin yang membawa panas tersebut dialirkan menuju air coolant heat exchanger, tempat terjadinya perpindahan panas ke udara luar. Proses ini menggunakan konfigurasi aliran cross flow, di mana udara dan air pendingin mengalir saling tegak lurus melalui tube dan sirip. Panas dari air pendingin dipindahkan ke udara, kemudian udara panas dibuang ke lingkungan, sementara air pendingin yang telah dipendingin disirkulasikan kembali ke sistem untuk mengulangi proses pendinginan. Dengan mekanisme ini, suhu server dapat dijaga tetap stabil selama operasi. Next. Bisa di next slide-nya. Oke, pada slide ini dijelaskan dasar teori perpindahan panas pada heat exchanger. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip neraca energi, di mana panas yang dilepas oleh fluida panas sama dengan panas yang diterima oleh fluida dingin. Perbedaan temperatur rata-rata antara kedua fluida dinyatakan menggunakan log mean temperature difference atau LMTD. Selain itu, kinerja heat exchanger juga dapat dianalisis menggunakan metode NTU efektivitas yang menunjukkan seberapa optimal panas maksimum dapat dimanfaatkan. Kinerja keseluruhan sistem dinyatakan dengan koefisien perpindahan panas menyeluruh atau U yang dihitung berdasarkan total resistansi thermal. Resistansi ini mencakup konveksi di sisi air, konveksi di sisi udara, konduksi dinding tube, serta pengaruh fouling. Next. Oke, pada slide ini ditampilkan metodologi penelitian yang digunakan. Tahap pertama adalah penentuan sistem yang dianalisis, meliputi konfigurasi heat exchanger, kondisi operasi utama, serta asumsi desain yang digunakan. Selanjutnya dilakukan perhitungan beban panas dan neraca energi sistem untuk mengetahui kebutuhan perpindahan panas pada fluida. Tahap ketiga adalah perencanaan heat exchanger, mencakup penentuan diameter, panjang, dan jumlah tube, konfigurasi sirip, serta luas perpindahan panas. Setelah desain ditentukan, dilakukan estimasi kinerja thermal, meliputi perhitungan koefisien perpindahan panas total, nilai NCU, dan efektivitas. Tahap terakhir adalah analisis energi dan sensitivitas sistem untuk mengevaluasi konsumsi energi kipas, efisiensi energi, serta pengaruh perubahan parameter desain terhadap kinerja sistem. Next. Oke, di slide ini menjelaskan data dan parameter desain yang digunakan dalam penelitian. Data ini menjadi dasar perhitungan kinerja thermal dan energi pada sistem pendingin data center. Kondisi operasi sistem mencakup beban panas, temperatur masuk dan keluar fluida, serta kecepatan aliran udara. Selain itu digunakan pula parameter geometri heat exchanger seperti diameter dan panjang tube, jumlah serta jarak sirip, dan luas permukaan perpindahan panas. Perhitungan juga mempertimbangkan properti termofisika air pendingin pada temperatur operasi dan properti termofisika udara pada temperatur lingkungan. Seluruh data tersebut digunakan secara konsisten sebagai input perhitungan neraca energi dan evaluasi kinerja heat exchanger. Mungkin bisa dilanjut sama rekan saya pada slide selanjutnya.
Oke, terima kasih atas kesempatannya saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan neraca energi dan log mean temperature difference atau LMTD. Nah, berdasarkan neraca energi pada fluida dingin, yaitu udara, laju massa udara ditentukan dari kecepatan aliran dan luas penampangnya. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh laju massa udara sekitar 2,37 kg per detik. Nah, dengan beban panas server sebesar 10 kW, udara yang masuk pada suhu 25 derajat Celcius mengalami kenaikan temperatur dan keluar dari heat exchanger pada suhu sekitar 29,2 derajat Celcius. Nah, hal ini menunjukkan bahwa panas dari sistem pendingin itu berhasil dilepaskan ke udara lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan temperatur antara fluida panas dan fluida dingin pada sisi masuk dan keluar digunakan untuk menghitung selisih antara temperatur delta T1 dan delta T2. Nah, dari kedua nilai ini diperoleh log mean temperature difference atau LMTD itu sekitar 7,5 Kelvin. Nah, nilai LMTD yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa untuk membuang panas yang cukup besar diperlukan luas area perpindahan panas yang besar. Nah, oleh karena itu, LMTD itu menjadi parameter yang penting dalam menentukan ukuran desain heat exchanger yang digunakan. Oke, selanjutnya itu ada kapasitas panas dan NCU. Nah, kapasitas panas ini ditentukan dari hasil kali antara laju aliran massa dan kalor jenis masing-masing fluida. Nah, dari hasil perhitungan terlihat bahwa kapasitas panas air pendingin lebih kecil dibandingkan udara. Nah, sehingga sisi air menjadi kapasitas panas minimum atau C-min. Nah, sisi dan kapasitas panas minimum ini sangat berpengaruh terhadap seberapa besar panas yang dapat dipindahkan oleh heat exchanger. Nah, berdasarkan nilai kapasitas panas minimum dan nilai UA yang telah dihitung sebelumnya, nah diperoleh nilai number of transfer units atau NTU sekitar 1,33. Nah, nilai NTU ini itu menunjukkan nilai intensitas perpindahan panas yang terjadi dalam heat exchanger. Nah, selanjutnya dari nilai NTU ini dihitung efektivitas sistem. Nah, dan diperoleh nilai sebesar 0,667 yang artinya heat exchanger yang dirancang mampu memanfaatkan sekitar 66 hingga 67% dari potensi maksimum perpindahan panas yang tersedia. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sistem pendingin bekerja cukup efektif dalam membuang panas dari data center. Selanjutnya itu ada karakteristik aliran sisi air. Nah, pada slide ini membahas karakteristik aliran air pendingin itu di dalam pipa heat exchanger. Nah, berdasarkan debit aliran dan diameter dalam pipa, diperoleh kecepatan aliran air itu sekitar 3 meter per detik. Nah, kecepatan ini menghasilkan bilangan Reynolds pada order 10 pangkat 4 yang menunjukkan bahwa aliran air berada pada rezim turbulen. Dengan kondisi aliran turbulen tersebut, digunakan korelasi Dietz-Boelter untuk menghitung bilangan Nusselt-nya. Nah, hasil perhitungan menunjukkan nilai Nusselt yang cukup besar, sehingga koefisien perpindahan panas konveksi dari sisi dalam pipa juga relatif tinggi. Nah, temuan ini menegaskan bahwa hambatan utama perpindahan panas pada sistem ini bukan berasal dari sisi air, melainkan lebih didominasi oleh sisi udara serta resistansi tambahan lainnya. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja heat exchanger itu lebih efektif difokuskan pada optimasi sisi udara. Selanjutnya itu koefisien perpindahan panas menyeluruh atau U. Nah, ini bisa digunakan untuk merepresentasikan kinerja thermal total dari heat exchanger. Nilai U itu diperoleh dari model resistansi thermal yang menggabungkan beberapa hambatan perpindahan panas, yaitu konveksi di sisi air, konveksi di sisi udara, konduksi melalui dinding tube, serta tambahan resistansi akibat fouling. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun koefisien konveksi di sisi air bernilai tinggi, nilai U secara keseluruhan ini masih relatif rendah. Nah, hal ini itu menandakan bahwa hambatan utama perpindahan panas tidak berasal dari sisi air, melainkan didominasi oleh sisi udara dan pengaruh fouling. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja heat exchanger ini, strategi yang paling efektif adalah melakukan optimasi pada sisi udara. Nah, salah satunya melalui pemilihan geometri sirip yang tepat. Nah, pendekatan ini memungkinkan peningkatan perpindahan panas tanpa harus menaikkan laju aliran air secara signifikan. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya ada pengaruh jenis sirip terhadap kinerja thermal. Di bagian ini saya akan menjelaskan bahwa bentuk sirip mempengaruhi seberapa mudah panas berpindah dari air di dalam pipa ke udara di luar. Pada plane fin, aliran udara lebih teratur sehingga turbulensinya rendah. Akibatnya, perpindahan panas di sisi udara lebih kecil dan nilai U menjadi lebih rendah. Karena U rendah, maka untuk membuang panas yang sama, heat exchanger biasanya perlu area perpindahan panas yang lebih besar. Sebaliknya, wavy fin membuat udara lebih tercampur sehingga perpindahan panas sisi udara naik, dan U ikut naik. Lowered fin membuat aliran udara sering berubah arah, sehingga perpindahan panasnya paling kuat, dan U menjadi paling yang tertinggi. Di sini konsep dasar U dihitung dari model resistansi thermal total, yaitu gabungan konveksi sisi air, konveksi sisi udara, konduksi dinding tube, dan juga fouling. Jadi, jika resistansi sisi udara lebih besar, U akan turun, dan desain cenderung perlu lebih besar. Selanjutnya.
Selanjutnya ada perbandingan luas area dan panjang ekuivalen. Setiap sirip memiliki kebutuhan luas area perpindahan panas dan panjang ekuivalen tube yang berbeda. Pada konfigurasi plain fin, nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh yang relatif rendah menyebabkan kebutuhan luas area dan panjang pipa menjadi paling besar untuk tetap mampu membuang panas 10 kW. Selanjutnya, penggunaan wavy fin meningkatkan koefisien perpindahan panas, sehingga luas area efektif dan panjang ekuivalen yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Sementara itu, lowered fin memberikan desain paling kompak dengan kebutuhan area dan panjang tube paling rendah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemilihan geometri sirip secara langsung mempengaruhi ukuran fisik dan footprint heat exchanger. Next. Lalu ada analisis konsumsi daya kipas. Di bagian ini saya menjelaskan efek pemilihan sirip terhadap energi kipas. Plain fin menimbulkan penurunan tekanan udara yang lebih kecil. Jadi, daya kipas yang dibutuhkan paling rendah. Ini bagus untuk efisiensi energi. Pada wavy fin dan lowered fin, turbulensi udara memang membantu perpindahan panas, tapi efek sampingnya penurunan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya, kipas harus bekerja lebih keras, sehingga konsumsi daya kipas meningkat seiring geometri sirip yang makin kompleks. Kita dapat melihat ini berdasarkan daya kipas sama dengan delta P, yaitu penurunan tekanan udara dikali dengan laju volumetrik udara dibagi dengan efisiensi kipas. Yaitu ketika delta P naik, maka daya kipas cenderung juga akan naik. Oke, next. Selanjutnya ada Energy Efficiency Ratio atau EER. Bagian ini, efisiensi energi sistem dinilai menggunakan EER, yaitu perbandingan antara panas yang berhasil dibuang oleh heat exchanger dibandingkan dengan daya listrik yang dikonsumsi kipas. Nilai EER yang lebih tinggi berarti sistem lebih efisien secara energi. Hasil analisis menunjukkan bahwa konfigurasi plain fin memiliki nilai EER tertinggi karena kebutuhan daya kipas paling rendah. Sebaliknya, pada wavy fin dan terutama lowered fin, peningkatan penurunan tekanan udara menyebabkan daya kipas meningkat, sehingga nilai EER menurun. Hal ini menegaskan adanya trade-off antara peningkatan kinerja thermal dan efisiensi energi operasional sistem pendingin data center. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis sensitivitas pooling. Pengaruh pooling terhadap kinerja heat exchanger melalui analisis sensitivitas dengan variasi pooling faktor sebesar kurang lebih 50%. Pooling menambahkan resistansi thermal pada sisi air dan udara, sehingga mengurangi kemampuan sistem dalam memindahkan panas. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pooling menyebabkan penurunan koefisien perpindahan panas menyeluruh dan efektivitas sistem. Dampak ini menjadi penting untuk operasional jangka panjang karena pooling yang terus bertambah dapat menurunkan performa dan meningkatkan kebutuhan energi. Oleh karena itu, analisis sensitivitas digunakan untuk menilai keandalan dari desain kebutuhan, perawatan, dan sistem pendingin data center. Next. Rekomendasi desain bisa kita lihat pada gambar tersebut. Untuk desain, tujuannya efisiensi, energi operasional, konfigurasi plain fin direkomendasikan karena membutuhkan daya kipas paling rendah dan menghasilkan nilai energi efisiensi rasio IRR tertinggi. Konfigurasi ini digunakan untuk data center yang memprioritaskan penghematan energi dan biaya operasional dalam jangka panjang. Kemudian sementara itu, wavy fin dan low fin lebih sesuai diterapkan pada kondisi dengan keterbatasan ruang karena kemampuan mengurangi kebutuhan luas area dan panjang heat exchanger. Namun, pemeliharaan kedua konfigurasi ini harus mempertimbangkan peningkatan konsumsi daya kipas dan penurunan IRR. Selain itu, pengaruh cooling dan kemudahan perawatan perlu diperhitungkan dan pemeliharaan desain akhir sistem data center. Next. Oke, untuk kesimpulannya, jadi keseluruhan konfigurasi geometri sirip yang dianalisis yaitu plain, wavy, dan lowered fin mampu memenuhi target pelepasan panas sebesar 10 kW dengan nilai efektivitas sistem sekitar 0,67 dan NTU sekitar 1,3. Hasil analisis menunjukkan bahwa resistansi perpindahan panas didominasi oleh sisi udara. Konfigurasi plain fin memberikan efisiensi energi terbaik dengan IRR tertinggi, sedangkan wavy dan lowered fin menghasilkan desain yang lebih kompak dengan konfigurasi peningkatan konsumsi daya kipas. Kesimpulan ini menegaskan bahwa adanya trade-off antara efisiensi energi dan ukuran fisik dalam desain sistem pendingin data center. Next. Kontribusi dan implikasi.
kontribusi utama dalam adanya penelitian ini. Secara akademik, studi ini memberikan contoh penerapan teori perpindahan panas dan desain heat exchanger dalam konteks sistem pendingin data center, serta memberikan pengaruh variasi geometri sirip terhadap kinerja termal dan efisiensi energi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam pemilihan dan perancangan air coolant heat exchanger untuk data center, khususnya dalam menyeimbangkan kebutuhan pelepasan panas, konsumsi daya energi, kipas, dan keterbatasan ruang. Implikasi ini menunjukkan bahwa pendekatan desain berbasis analisis energi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem pendingin data center. Next. Dibalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari presentasi kami. Inilah presentasi yang kami sampaikan. Jika ada salah dan sesuatu yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.